datang di podcast kami Bincang Sedesa bersama PPU. Dengan saya Pipit di sini. Dalam podcast ini kami akan bercerita tentang program-program yang ada di Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Episode pertama kali ini kami akan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Tri Aryani. Beliau itu menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha di Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, hari ini kita mau apa sih yang dibahas di sini? Jadi di Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa itu sebenarnya banyak ada program-program yang sedang dijalankan. Tapi yang membuat sibuk-sibuknya sekarang itu adalah ada namanya program tekad. Jadi transformasi ekonomi kampung terpadu. Jadi kebetulan beliau ini adalah sekretaris dari program tekad. Untuk mengetahui apa itu program tekad, kita langsung aja ngobrol bersama Ibu Tri. Halo Ibu Tri, apa kabar? Halo Mbak Pipit, alhamdulillah sehat. Sehat jasmani rohani, Bu? Alhamdulillah masih sehat jasmani rohani. Alhamdulillah. Ya udah, kita lanjut Bu ya, langsung aja nih Bu. Saya mau nanyain sebenarnya tentang latar belakangnya tekad itu apa. Jadi apa sih program tekad itu? Boleh. Jadi tekad itu kerjasama pemerintah Indonesia dengan IFAD, Mbak Pipit. Itu kerjasamanya komitmennya selama 6 tahun dari 2020 sampai 2025. Jadi kalau dari namanya tekad transformasi ekonomi kampung terpadu berarti harus ada perubahan ekonomi. Kenapa terpadu? Berarti harus menyeluruh. Jadi masyarakat desa punya apa itu yang dikembangkan. Selain itu termasuk ada peningkatan kapasitas untuk pemerintah desa, pemerintah kabupaten. Harapannya seperti itu. Jadi fokusnya emang di lokasinya kampung atau desa gitu ya Bu? Ya kampung. Kenapa kampung? Karena di Papua Barat kan menyebut desanya kampung. Oke. Gitu. Terus tujuan atau goalsnya nih apa sih sebenarnya Bu dari program tekad? Tujuannya, harapannya rumah tangga yang sasaran program kita setelah mereka mengetahui apa potensinya, mereka mendapat adanya peningkatan pendapatan, harapannya berkelanjutan Mbak. Jadi tidak saat program itu ada, harapannya terus menerus itu menjadi mata pencarian mereka, pendapatan mereka gitu. Oh iya, oke. Jadi terus target penerima manfaatnya itu siapa Bu? Nah, tekad sendiri kita lebih ke masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, misalnya petani kecil, nelayan kecil, perempuan, pemuda, termasuk kaum difabel yang ada di desa tersebut Mbak Pipit. Jadi harapannya masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan akses itu dapat difasilitasi melalui program TK. Oke, jadi ini kan di kampung-kampung ya Bu ya, berarti kampungnya seluruh Indonesia atau terpilih berapa lokus aja gitu, berapa lokasi aja di Indonesia gitu? Oke, tadi saya belum menyampaikan ya, jadi sasaran kita itu spesifik di Indonesia Timur, ada di Papua Barat, Maluku Utara, NTT, jadi ada 5 provinsi, kita di 25 kabupaten, sasaran desanya sampai dengan selesai nanti 1.720 desa. Di tahun kedua ini kita baru di 500 desa. Berarti banyak juga sih ya Bu ya, nggak cuma beberapa aja, berarti lokusnya memang di desa-desa, kampung-kampung yang ada di wilayah Indonesia Timur. Iya betul. Terus kenapa sih Bu lokus yang dipilih itu 5 provinsi itu gitu, nggak di provinsi lain selain yang 5 yang sudah disebutkan tadi? Oke, jadi awalnya kan dari PPDM Mbak, kenapa ada program tekad itu sebelumnya juga di Kementerian Desa, waktu di SOTK yang lama itu ada namanya program pembangunan desa mandiri, itu lokasinya di Papua Barat. Nah setelah programnya selesai, dinilai dari Bappenas program itu bagus, akhirnya dilanjutkan melalui program tekad. Kenapa memilih Indonesia Timur? Kan kalau dilihat dari IDM, terus dari tingkat ekonomi kan mereka paling rendah, makanya IFAD itu ingin lokusnya itu di daerah-daerah yang tertinggal di Indonesia Timur tersebut. Oke. Setiap program itu kan pasti ada kendala dan tantangannya sendiri-sendiri nih. Iya. Untuk program tekad ini apa sih kendala dan tantangannya yang udah pernah dijalani, pernah terjadi gitu? Iya Mbak. Jadi kalau kita lihat desain programnya ini sudah tahun ketiga harusnya Mbak. Tapi kenyataannya ini baru di tahun pertama semester kedua. Jadi di 2020 kita dihantam pandemi. Betul. Kita hanya bisa preparasi. Kemudian di 2021 kita baru mulai itu di bulan September. Jadi tantangannya pertama pandemi, kemudian ada SOTK baru,
itu luar biasa. Kemudian Indonesia Timur jangkauannya sangat jauh Mbak, jadi luar biasa effort kita untuk dari jangkau segi komunikasinya dengan mereka. Ada kultur budaya yang masih sangat kuat, untuk masuk itu kesulitannya kita di sini. Ibu, saya tadi kelewat sih sebenarnya. Saya mau nanya apa aja sih sebenarnya yang udah dilakukan selama tahun ke berapa ya? Tahun ketiga ini. Apa aja sih yang udah dilakukan? Yang pertama sudah pasti sosialisasi awal ya Mbak ya. Kita melalui startup provinsi, startup kabupaten, itu ada komitmen dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terhadap program tekad. Kemudian kita sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa, sehingga desa itu juga menyatakan kesiapannya untuk ikut program. Kemudian fasilitator dari level kabupaten, kecamatan, kader desa sudah kita rekrut. Kemudian setelah direkrut, mereka sudah mendapat pembekalan awal melalui bimbingan teknis, apa itu tekad, bagaimana fasilitator itu nantinya dapat memfasilitasi masyarakat untuk terkait perencanaan desa. Kemudian fasilitator yang sudah kita latih tersebut sudah mendampingi masyarakat dalam proses perencanaan desa, sehingga dana desa yang selama ini kebanyakan untuk infrastruktur gitu ya Mbak, sekarang mulai diarahkan untuk bagaimana pengembangan ekonomi desanya. Oh gitu, berarti ini fasilitator itu nggak cuma dari pusat ya Bu? Atau memang pusat nggak ada fasilitator sebenarnya? Atau emang cuma di daerah-daerah aja gitu? Di pusat hanya manajemen Mbak, kita ada konsultan pusat, itu nanti yang menetapkan kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan, implementasinya di fasilitator tersebut. Jadi kalau fasilitatornya level kabupaten, kecamatan, kalau di desa itu kader desa, orang setempat yang dipilih melalui musyawarah desa. Oke, lanjut nih Bu ya. Jadi terus kedepannya ini mau apa aja yang dilakuin program tekad yang terdekat aja deh Bu, nggak usah jauh-jauh ke 3 tahun lagi gitu. Iya. Yang terdekat ini Mbak, dalam minggu depan kita akan melakukan pelatihan bagi kepala desa, kader desa, dan ketua lembaga ekonomi. Nanti kita tarik di kabupaten, pelatihnya dari PSM yang kemarin sudah kita bekali dengan materi yang diberikan, lebih ke penguatan tentang apa itu tekad, kemudian bagaimana tentang kewirausahaan, BUMDes. Satu lagi yang paling penting itu terkait perencanaan desa Mbak. Oke, RPJMdes. RPJMdes. Oke. Jadi Sobat Desa, yang bisa kita simpulkan itu sebenarnya ada beberapa hal dari perbincangan saya dan Ibu Tri hari ini. Yang pertama, tekad itu adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IFAD. IFAD itu International Fund for Agriculture Development. Kemudian tekad itu sudah berjalan selama masuki tahun ketiga yang sekarang. Terus tekad itu bertujuan sebagai pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan secara inklusif, dan lokusnya ada di 5 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Ibu Tri atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Semoga nanti ada podcast-podcast selanjutnya kita bisa berbincang lagi, tidak hanya mengobrolkan tentang tekad, tapi kita nanti bisa mengobrolkan tentang yang lainnya lagi, program-program kita di Direktorat Pengembangan Pendukung Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Teman-teman jangan lupa subscribe dan komen dan like di channel YouTube kami Direktorat Pengembangan Pendukung Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta follow akun kami di sosial media lainnya di bawah ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa